Tidak ada berhentinya kebaikan itu kita berbuat. Jadi laksanakan lagi. Kemudian dari seluruh ajaran itu, tiada hentinya kebaikan itu dibuat, kemudian tiada kebaikan tanpa disertai dengan berbagai rintangan-rintangan. Jadi saya ingin angkat itu masalah. Di saat kita masih sekolah, dibutuhkan uang, ada lagi anak-anak mau membayar. Ada lagi yang lain. Ada lagi keluarga. Saya tidak tahu keluarga baru-baru biasa saja. Saya sampaikan ujung-ujungnya itu mengantara undangan, kemudian dia tanpa foto lah. Dan hal itu rutin harus kita lakukan. Harus kita lakukan. Tidak usah mengeluh, tidak usah apa-apa, laksanakan saja. Karena insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan jalannya yang terbaik dan engkau mau tahu itu dalil. Oke, lanjut. Hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita. Saya share dulu. Karena minggu lalu tidak sempat karena itu hari raya, hari Natal disertai beberapa hari berikutnya. Saya cek dulu sampai di mana yang lalu. Kita laksanakan. Yang lalu saya sudah jelaskan mengenai teori manajemen, definisi pendidikan, karakteristik, ini sistem dasar pendidikan nasional. Iya. Mulai dari sini. Oh iya. Apakah PowerPoint ini terbaca, saudara-saudara? Iya, jelas Pak. Jelas di? Iya, jelas. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kembali hari ini kita lanjutkan materi kita tentang manajemen pengaturan, kemudian penyelenggaraan itu tata kelola. Penyelenggaraan itu adalah tata kelola penyelenggaraan pendidikan. Selalu saya laksanakan itu tata kelola penyelenggaraan pendidikan dan latihan. Saya tambahkan lagi sedikit. Kalau pendidikan itu panjang karena waktunya sudah tertentu. Kalau dia SD 6 tahun, kalau dia SMP 3 tahun, kalau dia SMK, SMA 3 tahun lagi, kemudian kalau dia SMK ditambah lagi 1 tahun, kemudian kalau dia perguruan tinggi minimal dia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Itu ada waktunya tertentu. Dan pencapaiannya juga pada saat tertentu. Tidak bisa diselenggarakan ujiannya kalau bukan waktu. Itu. Sedangkan diklat, kapan dan di mana saja. Saya ulangi, sedangkan pelatihan atau diklat itu, kapan dan di mana saja. Di saat dibutuhkan bisa diselenggarakan. Di antaranya semester bisa diselenggarakan. Sebelum semester bisa diselenggarakan. Tidak ada masalahnya. Kecuali itu barang yang teranggarkan. Barang yang teranggarkan. Misalnya, saya melakukan pelatihan itu di BLK. Seperti yang ada di Pangkep, ada di perbatasan. Itu ada anggarannya, ada anggaran dari negara. Ada waktunya tertentu. Ada waktunya tertentu. Tetapi pada prinsipnya bisa diselenggarakan tanpa melihat waktu itu ketika ada lowongan, ketika ada kebutuhan. Jadi ibu-ibu ketika ada kebutuhan untuk melatih diri, bagaimana memperkuat diri saya untuk keterampilan membuat PowerPoint misalnya, atau membuat persiapan belajar mengajar, ketika itu langsung download, langsung baca, beli bukunya, lihat, ketika itu adalah pelatihan. Prinsipnya apa? Pendidikan itu waktunya tertentu, pelatihan itu waktunya tertentu, tetapi dapat diselenggarakan kapan dan di mana saja kebutuhan itu ada. Jadi untuk menyelenggarakan pelatihan tidak perlu gedung,
Harus ada tempat tertentu, ya. Tetapi di saat dibutuhkan, di bawah pohon pun itu bisa kita sampaikan orang bahwa begini caranya. Jadi ini dikasih begini, ini dikasih begini. Hanya memang kalau pelatihan seperti yang kita selenggarakan itu yang di hotel, yang teranggarkan angka PowerPoint-nya, angka pembawa makalahnya, kemudian ada narasumbernya, ya, pakai kemeja kita datang, jilbab diseragamkan dan sebagainya, itu yang teratur. Tapi pada prinsipnya Bapak dan Ibu sekalian itu bisa diselenggarakan kapan dan di mana saja kebutuhan itu ada. Kita adalah warga di lingkungan pendidikan yang dahulu disebut dengan Departemen Pendidikan Nasional. Nomenklatur itu berubah, pada kabinet ini dikatakan lagi Kementerian Pendidikan Nasional. Apa perbedaannya? Kalau pendidikan itu hanya lingkup pendidikan saja, kalau dia kementerian tercakup beberapa instansi di dalamnya. Jadi untuk menentukan libur, ada instansi lain yang berkompeten. Angka si Departemen Dalam Negeri terkait, sehingga dia disebut dengan kementerian. Untuk menyelenggarakan dan membuka sekolah, angka Depkes terikut. Angka Departemen Dalam Negeri, ada Departemen Kesehatan, ada pemerintah daerah, ada bupati di dalam. Sehingga departemen ini disebut kementerian. Dahulu kita diatur bahwa dari dasarnya kita tetap berdasarkan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan dan pengajaran. Itu dasar hukumnya. Kemudian dilahirkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, kemudian dilanjutkan lagi dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Lalu kita disosialisasikan dengan kurikulum Satuan Pendidikan yang kita sebut KTSP dulu. Kemudian terakhir ini dirubah lagi menjadi K13. Pada prinsipnya sama, tapi perbedaannya itu tentu adalah kurikulum ini punya kelebihan dan kekurangan. K13 keseluruhan indikator itu ditulis. Sehingga menambah beban, menambah pekerjaan, tapi begitulah kehendak. Itulah aturan. Di item-item itu menambah pekerjaan guru, tetapi itu adalah pekerjaan kita bersama. Agar orang tua dan komunitas bisa, itu tujuannya saling berhubungan, saling mengerti bahwa ini anak levelnya begini, tingkat satuannya begini, kemampuannya di sini. Berdasarkan Pancasila dan Undang Dasar 45, apa tujuannya? Tentu berfungsi mengembangkan kemampuan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat berdasarkan kehidupan bangsa. Jadi potensi anak itu kita mengerti sudah ada. Tinggal kita melanjutkan. Untuk apa dilanjutkan? Ada tujuan yang mau dicapai. Berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia. Ini ibu-ibu sudah sering hafal mati nih. Sebagai manusia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. Hampir setiap hari Senin kita disuguhkan berupa surat edaran, kemudian ada suratnya Pak Bupati, ada suratnya KUPT lagi menyampaikan ya pidato ini kau sampaikan anak-anak. Intinya adalah bahwa kita selalu mendorong anak-anak agar potensi dirinya bisa dikembangkan. Lalu apa prinsip penyelenggaraan pendidikan dalam manajemen pendidikan itu? Secara demokratis, berkeadilan, serta tidak diskriminatif, tidak membeda-bedakan. Dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaannya, nilai kulturnya. Jadi kalau kulturnya itu anak kado-kado, sudah kau selesaikan pekerjaan, jangan langsung dipunis, jangan langsung punis, kurang ajar ini. Tidak, barangkali itu kulturnya memang begitu.
Jadi disampaikan, dipanggil. Aco, kalau ku panggil ki nak, bilang ki iya, jangan begini. Itu yang mau diperbaiki. Dan kemajemukan bangsa. Jadi kita memang majemuk. Engkau tahu boleh pulau, engkau tahu ku daratan, engkau tahu boleh dulu, lain tingkah laku. Dengan orientasi pada pembudayaan, pembentukan watak, dan kepribadian. Dengan berbagai kecakapan hidup. Jadi ada kecakapan hidup. Engkau tahu kelebihannya. Engkau tahu kekurangannya. Itu. Yang kelima, ada prinsip penyelenggaraan pendidikan. Jelas ini PowerPoint, Bu? Bapak? Iya, jelas, Pak. Ya, ya. Jelas, Pak. Sabar saja, ini akan saya share keseluruhannya nanti. Tentu setelah saya sempurnakan, saya perbaiki, saya share semua. Baru kita membuat tugas. Saya sudah WA Pak Rahmat tadi, dicarikan waktu di saat para dosen yang lain mau datang ke sekolah, ke kampus, dapat joto nak, bro, ikut. Di saat dia jam mengajarnya pagi, kasih saya siang, karena membela-bela kacatku. Saya ini di Sudiang. Diselenggarakan sebagai suatu proses pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat. Sudah berulang-ulang juga saya jelaskan. Berlangsung sepanjang hayat. Jadi tidak ada berhentinya. Yang kita katakan, aja nak sekolah anak-anakmu. Kan kita ini sudah tua, Maki. Kadangkala sebelum ini kaki di lubang. Tidak, kita harus belajar terus. Karena otak ini kalau kita tidak pacu, dia tumpul. Kalau dia tumpul, mudah kita kena penyakit. Kalau kita kena penyakit, stroke. Berbagai teori tentang stroke dan sebagainya, tetapi jangan terlalu banyak teori, itu saja. Stroke itu disebabkan karena tidak seimbangnya antara stroke pendapatan dengan stroke pembelanjaan. Itu yang membuat lahirnya stroke. Oke, kita lanjut. Jadi, kalau kena stroke, ya, yang kau kasih seimbang stroke pendapatan dengan stroke pembelanjaan, stroke itu insya Allah. Tetapi kalau tidak mau stroke, kasih seimbang. Apa gini? Banyak ini di kampus ya. Ya Pak. Di kampus ini Pak. Ada belajar tadi kah? Siapa tahu mahasiswa ini, mahasiswa satu masih bergabung. Oh iya, kemungkinan. Sebentar yang S1 ya, sebentar yang S1, sebentar. Ini dulu Pace-Pace yang saya ajar. Kakak Iya, mengajar Pace. ya. Pace sudah tua ini. Pace dulu. Saya jelaskan dulu, karena memang ini sumnya lebih 100 dia bisa muat, jadi ada kelebihan. Yones, sampaikan dulu temannya bahwa ini kelas yang S2, S1-nya nanti. S1-nya nanti jam 4 atau setengah 4 lah, ya. Ya. Sebentar, ini dulu yang saya ajar. S2 dulu. Ini kakak-kakak semua nih. Ya, Pace. Pace semua. Lanjut, hak peserta didik mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Ini seringkali kita salah. Kita suruh anak-anak dia mau belajar agama di situ, padahal agamanya berbeda. Kadang-kala kita salah kaprah juga pada mutu. Semua agama mengajarkan kebaikan, ya, padahal salah. Jadi biarkanlah dia menganut agamanya, kemudian kita programkan juga pendidikan agama yang sesuai dengan agamanya masing-masing.
Lalu mendapatkan biaya pendidikan, jadi bagi mereka yang tidak mampu, kita carikan usaha-usaha yang kita selenggarakan agar mereka bisa sekolah, agar mereka bisa mengikuti pendidikan juga, sekalipun itu atas dasar ketidakmampuannya. Kita lanjut. Konsep penyelenggaraan pendidikan dalam pembelajaran ini, manajemen pendidikan itu konsepnya adalah sama dengan pelatihan, kesatuan proses untuk mencapai tujuan yang berfokus kepada peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku. Pengetahuan itu adalah pendidikan yang diisi, sikap itu adalah tingkah laku, kita sama-sama mengerti, keterampilan itu adalah watak yang dicapai untuk membantu, untuk meringankan, untuk melaksanakan, untuk melatih diri. Jadi ada orang, pendidikan dan pengetahuannya berkembang, keterampilannya tidak berkembang. Padahal itu harus seiring. Knowledge dengan skill individu harus seiring. Ya, kita biasa sebut dengan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ini harus berkembang secara seiring. Jadi usahakan anak itu pengetahuan kognitifnya berkembang, ya, afektifnya juga, perilakunya juga berkembang, bisa berbicara iya, uang, ya. Kemudian psikomotoriknya, kerajinannya, keterampilannya juga berkembang. Namun disadari ada orang memang pendidikan pengetahuannya tinggi, tetapi bicaranya kepada orang lain rendah. Apa toh kau tahu apa kok? Saya ini pendidikan S2, saya ini dokter, ini profesor. Inilah orang yang aspek kognitifnya berkembang, afektifnya rendah, tidak berkembang, keterampilannya rendah. Dia hanya memandang-enteng orang. Itu banyak. Kita lanjut. Itu harus kita pahami ya, afektif, psikomotorik, ya. Mengapa perlu kita mengatur manajemen pendidikan dan pelatihan ini? Yang pertama, organisasi harus mengenal perubahan. Saya ulangi, kalau kita terapkan ini kepada kita, mengapa perlu kita mengikuti pendidikan dan pelatihan? Ya, mengenal perubahan, harapan, dan kebutuhan. Kebutuhan siapa? Customer, orang yang kita ajar, orang yang kita hadapi. Menyiapkan personil untuk melakukan perbaikan proses terus-menerus. Perlu pelatihan sesuai dengan yang direncanakan. Setiap organisasi menghadapi perubahan lingkungan, yaitu kita sebut dengan globalisasi, ekonomi, teknologi, informasi, tuntutan terhadap mutu dan dampak dari 3C. Apa itu 3C? Customer, ya, competition, kemudian change, perubahan. Jadi yang berubah itu adalah orang yang kita ajar, perubahan, ya. Kemudian kompetisi karena ada persaingan antara kita, antara guru dengan guru yang lain. Kemudian ada change, perubahan yang dulunya kita tatap muka, ada lagi dengan Zoom. Nah, ini semua perlu kita pelajari. Karena perubahan-perubahan itu. Yang dulunya kita belanja secara langsung, sekarang tidak bisa lagi. Ada pembelanjaan lagi secara online. Ada barang yang mau dibayar, nanti datang di rumah. Ada COD namanya. Ini perlu melatih diri semua. Itu yang membuat kita harus mengatur manajemen pendidikan dan pelatihan. Jadi, kalau kita ditanya mengapa perlu, karena itu tadi.
Ada 3C yang harus dilakukan, dan itu pendapat Michael Hammer yang saya kutip dari berbagai jurnal. Yang harus kita tahu bahwa kompetisi ada persaingan, ada perubahan, ya, ada perubahan. Dari mana itu perubahan? Dari globalisasi. Dari globalisasi. Kemudian kalau kita tidak mengikuti pendidikan, kalau tidak mengikuti pelatihan, kita terlambat. Nah, sehingga orang lain akan maju, kita tertinggal. Siapa yang membutuhkan diklat itu? Siapa yang membutuhkan pendidikan dan latihan sehingga perlu di-manage, perlu diatur? Yang pertama, manajemen pelatihan itu yang membutuhkan diklat itu adalah organisasi. Orang, kantor, sekolah, dinas yang membutuhkan orang-orang yang mampu sesuai dengan jabatannya. Jadi ada kriteria, ada kompetensi, ya, yang mau dicapai, ada KD dan sebagainya. Kemudian ada keinginan dari para pejabat untuk mendudukkan orang yang menjadi kepala sekolah, yang menjadi komite, yang menjadi KUPT, yang menjadi kepala dinas dan sebagainya. Kekurangan dapat dipenuhi dan diatasi sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Itu kebutuhan organisasi. Siapa lagi yang membutuhkan pendidikan di dalam manajemen pendidikan, penyelenggaraan pendidikan itu? Yang kedua adalah kebutuhan pribadi. Kita yang membutuhkan, ini yang biru, bagian integral dari organisasi. Pengembangan pribadi melalui pengembangan jabatan, memperkaya dirinya, pengembangan karirnya. Bahwa ku tamat KS2, ada titelku MPD, orang lain akan enggan, orang lain akan segan melihat saya. Magister pale penggawai, magister pale ini ibu. Nah, orang tidak sekonyong-konyong sembarang mau menyampaikan ke kita karena dia lihat. Apalagi yang ketiga, investasi SD. Kalau memang saya sudah pangkat di sini, di suatu saat ini adalah investasi saya. Yang harus ditanamkan untuk pelatihan sebagai suatu investasi sumber daya manusia yang diyakini menuai hasil di kemudian hari. Jadi ingat Ki, masih sekolah Ki, agar di suatu saat selalu kita niatkan angka itu manfaatnya di suatu saat, termasuk keuntungan dan pengembangan bagi organisasi. Jadi kita selalu berharap berikhtiar dengan baik, ya paling kalau memang bukan pada saat ini, di suatu saat saya butuh. Ada saatnya nanti yang dicari adalah orang yang berpendidikan, orang yang telah mengikuti diklat, orang yang telah mengikuti pelatihan. Jangan takut-takut, jangan merasa diri bahwa tertinggal, suatu saat ada manfaat. Jadi sekali lagi, penyelenggaraan pendidikan itu dalam manajemen penyelenggaraan pendidikan, dinas yang membutuhkan, manajemen pelatihan itu dibutuhkan oleh organisasi, yang kedua kebutuhan pribadi, dan yang ketiga adalah investasi di masa yang akan datang. Bahwa di suatu saat, angka matu gunana ini sekolah. Siklus diklat itu, yang pertama adalah manajemen pelatihan, siklus. Kemudian kita datang di suatu tempat, identifikasi apa kebutuhan pendidikan di tempat itu. Di pulau itu yang dibutuhkan orang anak-anak apa tujuannya, ada sekolah. Kemudian bagaimana merencanakan. Lalu bagaimana melaksanakan. Dan terakhir adalah bagaimana mengevaluasi. Saya kira itu sudah biasa kita laksanakan. Terakhir, identifikasi. Bagaimana melaksanakan pendidikan? Manajemen pelatihan mengajarkan kepada kita bahwa identifikasi TNA, Training Need Assessment, upaya untuk mengetahui dan mengumpulkan masalah, data, fakta, biasakan diri Bu, Bapak, selalu mengumpulkan masalah dengan data dan fakta.
di Pangkep itu banyak penganggur. Dia tidak tanya. Faktanya bagaimana? Kemudian informasi tentang siapa itu dari mana? Kalau dia diberikan pendidikan, kalau kita mau dilatih tentang apa? Perlu diberikan. Kalau dia kemampuan untuk peternakan, kemampuan untuk memelihara bibit ikan dan sebagainya, faktor apa yang mendukung? Materi apa yang perlu dipelajari, serta keuntungan apa yang akan diperoleh. Dan terakhir adalah identifikasi kebutuhan. Datang di tempat itu, di sekolah itu, kemudian hadapi masalah di lapangan. Apa yang dirasakan oleh calon peserta iklan itu. Saya juga mau menyelenggarakan pendidikan, saya juga mau menyelenggarakan pelatihan seperti yang pernah saya informasikan itu, bahwa saya keliling Sulawesi Selatan ini, mengajar, melakukan pengabdian masyarakat, saya datangi sekolah. Apa kekurangannya, kemudian pengetahuan apa yang kita butuhkan, keterampilan apa yang kita perlukan. Inilah 10 poin dulu yang bisa kita share pada sore hari ini. Kalau ada pertanyaan, ada tanya jawab, silakan kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih, silakan. Terima kasih Pak. Yeah. Tapi terkait dengan ini Pak, ada kan pernah saya punya kepala sekolah itu ke Jawa, katanya di sana studi banding. Saya bilang apa hasilnya Pak? Dia bilang kalau di sana itu di samping dia dapat dana BOS, dia juga dapat dana komite. Jadi saya bilang kenapa tidak bisa diterapkan juga di sini? Dia bilang di sini susah karena kita sedikit saja Pukutano sudah masuk di media, datang di semua wartawan. Jadi saya bilang kenapa tidak dibawa juga studi banding itu wartawan supaya dia tahu bahwa di sana juga seperti itu, di Indonesia Tonji di sana, di sini juga Indonesia. Kalau mau berkembang di sana ya kasih begitu juga, karena tidak mungkin lah misalnya kita mengandalkan dana BOS karena sekolah kan beda-beda ya Pak siswanya. Jadi kalau misalnya siswanya banyak, otomatis kan kebutuhannya juga banyak, dananya juga banyak, tapi tidak bisa maksimal. Kenapa? Karena seperti tadi itu yang di Jawa itu di samping dia punya dana BOS banyak, ada juga dana komitenya dan mereka didukung oleh semua stakeholder, termasuk orang tua siswa, komite, semua wartawan. Mungkin mereka malah membantu mengekspos kelebihan sekolah tersebut, ya supaya bisa orang tua semakin yakin bahwa dia punya dana itu tidak sia-sia, memang betul-betul untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di sekolah anaknya itu. Makanya saya bilang ini perlu memang semua diikutkan studi banding, kalau perlu bupati, camat apa kasih ikut supaya dia tahu bahwa tugas pendidikan itu bukan cuma guru saja, tapi semua bertanggung jawab. Iya, jadi mesti harus ditahu semua bahwa seperti ini memang kompleks itu pendidikan. Masa untuk masa depan anak baru cuma guru saja, ada apa-apa guru setelah berhasil anaknya baik mentong anakku jago mentong ya. Artinya memang perlu ada edukasi kepada semua pihak supaya mereka tahu bahwa memang perlu dibantu, paling tidak bantu doa lah untuk guru-guru supaya mereka dikasih kekuatan untuk mendidik anak-anak bangsa. Begitu mungkin Pak. Makasih. Ya. Terkait itu Pak Rahmat, tapi tunggu dulu, ada Pak Jas, bagaimana apa yang mau ditanyakan Pak Jas? Sekaligus. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Menarik sekali penjelasan tadi terkait dengan pendidikan dan pelatihan. Mohon maaf suaranya terdengar bagus, Pak? Bagus. Terima kasih. Bagus dan terkait dengan pendidikan dan pelatihan, menurut saya tujuannya sama, ya. Bagaimana tujuan pendidikan dan tujuan pelatihan itu, bagaimana membentuk watak dan kepribadian daripada peserta didik, bagaimana meningkatkan manusia yang beriman, berakhlak, kreatif, cerdas, dan seterusnya. Ya.
tadi sampaikan bahwa pendidikan itu lama, ya. Oleh karena ada sudah ditentukan waktunya, SD 6 tahun, SMP dan seterusnya. Di sisi lain, pendidikan ada yang cepat, ya. Seperti misalnya kita anggap ini apa paket C, ya. Itu prosesnya cepat, beda dengan yang formal seperti pendidikan yang formal itu yang 6 tahun, 3 tahun dan SMA 3 tahun. Kemudian yang biasa juga kita kenal yang cepat itu adalah yang di kalangan artis-artis biasa itu ada yang homeschooling. Ya, ini juga ijazahnya ada setara dengan yang formal. Bahkan ada beberapa alumni yang paket C dengan bangga mengatakan bahwa kami status kami maksudnya lebih di atas barangkali dibanding yang formal. Kenapa? Karena di jasa mereka yang bertanda tangan itu adalah kepala dinas, sementara yang di formal itu hanya kepala sekolah. Ya, pertanyaan saya bagaimana Pak Dokter melihat ini? Apakah ini ada prinsip keadilan oleh karena menginginkan semua warga negara mendapatkan pendidikan, tetapi di sisi lain ada yang waktunya sudah ditentukan, ada di formal 1 tahun, kemudian yang waktunya yang singkat. Apakah ini prinsip keadilan untuk memenuhi semua proses pendidikan terhadap warga negara? Terima kasih Pak Dokter. Suarata, tidak ada keluar suarata. Tertindis tangan. Dua dulu, Ibu Fajriani sebentar Bu, ya. Saya selesaikan dulu masukannya Pak Rahmat. Bagus itu Pak Rahmat. Tetapi sebenarnya bukan sekolah saja Pak yang harus mengerti itu. Komite. Memang studi banding itu banyak manfaatnya, tapi tidak semua orang bisa membanding setelah pulang. Faktanya seperti Pak Rahmat sebutkan itu tadi, banyak hanya melihat. Kalau saya tidak salah beberapa bulan yang lalu, saya pernah ceritakan bahwa saya melihat ada sekolah di Bogor itu, mantan Menteri Kehutanan yang punya. Berapa juta itu uang pangkalnya untuk masuk di situ. Di Makassar juga ini ada beberapa sekolah. Antri orang untuk mau memperbaiki anak. Jadi komite sekolah, Pemda, termasuk kepala sekolah, minta maaf ini, ada memang kepala sekolah, tidak ada keterampilan khususnya. Ada keterampilan yang dibutuhkan misalnya membuat proposal. Sebenarnya di Pangkep itu, Sementona saya itu punya tanggung jawab moral untuk membantu sekolah. Ya, Bosua itu punya tanggung jawab moral. Industri-industri yang lain juga punya tanggung jawab. Yang ada di lingkungan sekolah itu harus membantu. Jadi harusnya kita bikin proposal, kemudian dikirim ke sekolah itu. Saya kadang-kala kalau jogging di sekitar tempat saya ini, karena dekat dari bandara, saya sudah sampaikan itu. Bahwa kirim proposal ke Angkasa Pura, dan buktinya ada Angkasa Pura setiap saat memberikan bantuan kepada para penggali kuburan yang ada di dekat rumah saya. Dia membangun posyandu, dia membangun sekolah kelompok, dia membantu itu. Karena ada tanggung jawab moral perusahaan Pak. Ada sekian persen itu yang harus dia berikan untuk lingkungan sekolah, lingkungan di mana perusahaan itu berada. Jadi Taunasa, Bosua dan sebagainya itu perusahaan yang besar, Malu dan sebagainya punya tanggung jawab moral untuk memberi bantuan. Hanya kreativitas dari pelaku ini, organisasi sekolah yang kurang. Minta maaf ini kalau memang begitulah kenyataannya. Karena ya Toto Nami ya bisa duduk di situ karena oke, jangan kita singgung ke sana. Jadi begitu Pak Rahmat. Jadi sebenarnya mari kita besarkan sikap kita untuk bisa menyusun proposal Pak, minta bantuan kepada Pak
bisa kita dibantu. Ada dana memang untuk membantu itu. Lalu Pak Jas mengenai paket C, sebenarnya itu ada peruntukannya, Pak. Memang bukan untuk umum. Paket C itu ditujukan kepada mereka yang punya masalah, Apakah masalah tidak tamat sehingga tidak bisa menyesuaikan? Apakah masalah karena keterbatasan ekonominya? Apakah masalah bencana alam? Apakah masalah lain? Di undang-undangnya begitu. Baru dibolehkan. Bukan anak lingkungan sekolah biasa, normal, yang mengikuti paket C. Karena itu keterbatasan. MKDU saja, pokok-pokok materi saja yang dia dapat. Lain luarannya, Pak. Beda dengan yang masih sekolah penuh. Lain. Hasilnya juga beda. Hasilnya. Tadi saya katakan, pendidikan itu selain investasi organisasi, ada investasi pribadi. Pribadi ini punya investasi untuk masa yang akan datang. Jadi ya sekolah, Bu. Ya, sekolah, insya Allah itu investasi pribadi. Jangan katakan golongan telun aja ya, posen saya sudah 4 iya betul. Tapi itu investasi pribadi, ada manfaat. Terakhir itu investasi yang tertulis di batu nisan, tertulis di sana itu. Kemudian ijazah pasang di rumah. Anak-anak yang minimal anak kita lihat, MPD paling bapak kalau saya hanya tamat SMA berarti rugi rugi orang tuaku. Masa orang tuaku bisa MPD, saya tidak bisa? Minimal memotivasi diri, memotivasi itu anak-anak. Saya sampaikan anakku, kalau kau hanya MPD saja, kalau hanya kau magister rugi, saya tukan di bapakku. Saya bisa doktor. Tapi saya mengerti ini hanya memberikan cambukan. Paham atau makanya dia. Ya sekolah yang kata tutup nah. Karena ini masalah PLTU. Apa itu masalah PLTU? Pada laut, pada upah. Banyak orang sama-sama jadi guru, sama-sama terangkat sampai sekarang terima umur. Ada tuh orang lebih cerdik lagi, lebih pintar lagi dari kita, totonator. Tapi mari kita berjuang sama-sama. Jangan berhenti. Selesaikan satu masalah, kemudian angkat lagi masalah lain. Jadi bukan peruntukannya itu, Pak Jas. Kalau yang lain itu taruh tuh, karena memang bukan peruntukannya. Lalu artis-artis itu gaya saja itu. Degage tuh. Beda itu anak sekolah yang kita ajar. Jangan begitu kualitas saja, Pak. Kitanya yang pusuk sepatu dulu yang 17 Agustus baru dibelikan baju baru, baru dibelikan sepatu baru, beda dengan yang lain. Beda, Pak. Hasilnya beda. Selalu kita tanamkan ke anak. Bagus kutu anak, ya. Bagus kutu. Karena guru bapakmu, guru mamakmu. Saya kodong. Tetapi itulah zaman. Harus kita mengikuti perubahan-perubahan seperti itu. Begitu Pak Jasa. Oke. Ibu Pajriani silakan Bu. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tentunya sepakat bahwa mutu pendidikan itu dan keberhasilan sebuah mutu pendidikan itu adalah juga merupakan bagian dari keberhasilan kurikulum gitu. Cuman saya melihat bahwa dari perubahan-perubahan kurikulum yang ada, termasuk KBK misalnya dari tahun 2004, setelah melalui pelatihan, guru-guru melakukan pelatihan sampai tingkat paling bawah, itu ternyata pada akhirnya belum ditandatangani, belum disahkan ketika sudah melalui berbagai guru-guru sudah melakukan beberapa pelatihan, sampai kemudian KTSP 2006, lalu melangkah ke K13, dan ternyata juga K13 di lapangan itu masih juga memiliki kekurangan karena ada ketidaksiapan mental guru-guru dalam melaksanakan itu, sekolah pun demikian, dan juga peserta didik, karena kita pahami bahwa
setiap wilayah kan tidak semua sekolah memiliki prasyarat yang diinginkan oleh K13. Nah, sekarang ancang-ancang lagi pemerintah sudah memberlakukan kurikulum 2000 kurikulum prototipe, dan saya berpikir bahwa ini kurikulum mungkin terlalu cepat ya, karena belum kelihatan hasil daripada kurikulum 13 itu, muncul lagi kurikulum yang baru ini gitu. Nah, sementara tadi Bapak menjelaskan tentang kebutuhan apa yang perlu dibuatkan diklat apa dan segala macam. Nah, ini seperti apa ini Bapak menyikapi gitu? Ya Pak, sementara kurikulum itu sangat perlu dipahami dan dikuasai oleh guru-guru kan, seperti itu Pak. Suara tak Pak? Oke, makasih Bu. Sebenarnya bagian ketiga berikutnya lagi baru saya menjelaskan, ada bagian khusus saya menjelaskan tentang kurikulum dan masuknya MBKM ini, Merdeka Belajar, yang dituntut sekarang mulai dari sekolah dan terutama di perguruan tinggi. Kami paham bahwa itu ada perubahan, ada masalah yang berkaitan dengan kurikulum. Tetapi sebenarnya tuntutannya dari lahirnya itu semua guru ditatar. Programnya dulu itu semua guru ditatar. Itu. Jadi K13 itu semua guru dilibatkan. Ada penatarannya. Dan saya termasuk salah seorang yang mendapatkan tugas untuk melakukan evaluasi itu. Pernah saya jalan ke beberapa daerah. Kalau saya tidak salah, saya ketangkep itu. Karena waktu itu saya ketemu dengan Pak Ridwan, masih Pak Ridwan kepala dinas waktu itu. Saya pernah berkunjung di situ, masih di kantor lama. Sebelum kantor kita pindah ke Bungur, itu saya masih ingat-ingat. Jadi memang ada ketidaksiapan, tetapi tidak boleh kita beranggapan bahwa karena ketidaksiapan kita tidak bisa melakukan. Ibu Ani harus tahu bahwa kurikulum itu tidak ada berhentinya sebenarnya. Dan yang kita pegang itu ada kurikulum pokok. Ibulah yang harus menyesuaikan, ibulah yang harus membuat alat bantu apa yang bisa dilakukan untuk melancarkan kurikulum itu sampai pada tujuan anak didik. Jadi memang ada kreativitas yang kita butuhkan. Memang ada kreativitas, ada tuntutan yang harus kita lakukan agar bisa berjalan. Saya mengerti, saya paham bahwa tidak semua sekolah siap untuk itu. Baik ketidaksiapan, bahkan sampai sekarang masih ada beberapa sekolah yang saya tanya-tanya apa semua, belum semua buku petunjuk pedoman itu sampai. Buku pedoman itu belum sampai. Ada yang belum sampai. Ada juga berlebihan. Karena inilah ada kadangkala sekolah yang bertumpuk-tumpuk buku yang datang. Di lain pihak ada juga sekolah yang sama sekali tidak ditahu bagaimana caranya bisa itu tidak sampai. Jadi ada sekolah yang sudah sampai bukunya berulang-ulang, bertumpuk-tumpuk di situ. Inilah kalau kita dapatkan sekolah yang begini harusnya tanggap untuk kita berkomunikasi bahwa di sini sudah ada. Ya Bu ya, jadi dibutuhkan kita kreativitas. Masukannya Ibu bagus bahwa tidak kesiapan, betul. Tapi loli diaga. Dan yang membuat, karena itu proyek yang berpote-pote itu di tingkat atas, ini medan ilmiah, saya harus sampaikan kejujuran apa adanya. Yang punya proyek itu mengatakan inilah kurikulum yang paling bagus.
Sekarang ini Ibu Ani, kita di perguruan tinggi termasuk di beberapa sekolah dituntut lagi merdeka belajar. Wah, seluruhnya kurikulum bisa dirombak. Anak-anak bisa sekolah ke mana-mana saja. Dia bisa mengambil mata kuliah di tempat lain. Termasuk Bapak dan Ibu bisa belajar di tempat lain. Artinya kalau kita butuhkan komputer, minta ke mata kuliah komputer. Nah, hanya kita sadar bahwa Tanetono wetun mero bukan lagi seperti itu yang saya harus tunggu. Kertas saksi lampak meja aku perlukan dengan formalitas untuk memperbaiki otak, ya, kemampuan kita bertambah. Itu tadi kembali ke situ dasarnya, ya, organisasi, kebutuhan individu, kemudian investasi masa depan. Kita berikhtiar semua. Investasi masa depan insya Allah di suatu saat, kalau bukan sekarang, di suatu saat nanti. Saya jalan ke Pangkep, ketemu ke Paraman. Tunggu dulu Pak, ada ikan kering di rumah Pak. Kita sama-sama. Kakak di Paren Pak. Oke Bu ya. Oke. Ya, Terakhir Pak. ada Pak Rusman Sarif. Silakan Pak Rusman. Apa masukannya Bu? Kalau kepala madrasah ini Pak, sekarang Alhamdulillah. ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rusman, guru di mana? Madrasah mana? Di bawah Depak. Kepala kantornya ini di sebelah tembokku. Di sebelah tembokku ini Pak Nur Khalid Esos MA. Oh iya. Iya, jadi apa yang saya kepala anukan kantor itu Pak, Pangkep. Oh, kepala kantor itu. Pangkep ya, Pangkep. Ya. Haji Muhammad. Ini di tembok ini adalah Pak Nur Khalid. Oh, ada medekeng itu Pak. Orang Perumnas itu, bertetangga kan. Karena saya itu ada postingannya siapa ya? Pak Ahmad Talib atau Pak siapa ya? Siapa lagi teman saya yang alumni? Ada fotonya. Mama Isbat bukan? Bukan yang satu lagi. Oh, siapa lagi Pak? Tidak, yang sudah lama selesai Pak. Siapa? Abdul Salam Nurong. Satu lagi. Yang jelas itu alumni, kemudian dia foto sama-sama. Saya teman di Facebook, saya cukdoki. Kayaknya itu Pak, Abdul Salam Nurong yang dari sama-sama dari Papua dia. Kapan? Iya. Ya, karena riwayatnya dari Papua memang Pak Nur Khalid itu. Pak Nur Khalid itu dari Papua, kemudian pindah, pernah di Makassar, kemudian ke Palopo, ya, baru ke Pangkep, ya. Jadi sebelah tembok ini di belakang adalah Pak Nur Khalid. Biasanya kalau hari Sabtu, atau hari Jumat sore itu, kalau ada kegiatan, saya biasa ketemu di masjid. Biasa di Bulukumba sekarang itu Pak, Bulukumba karena ada kegiatan Bulukumba Hari Amal Bakti. Oh, Hari Amal Bakti dalam rangka. Oke, kita lanjut. Pak Rusman, ini BNST akan menjelma lagi, ada lagi bentukan baru Pak. Selalu saya sampaikan bahwa ini forum ilmiah, jadi apa yang selalu kita dapatkan dikemukakan saja. Karena beda dengan kalau kita berbicara di luar.
itu bos-bos di atas, di lingkungan kita juga, kadangkala siapa yang hebat mengajukan proyek. Jadi kurikulum itu sebenarnya bagus, tapi memang kita mengerti bahwa harus mengalami perubahan, karena ada tadi 3 kompetisi yang saya sudah sebutkan itu, ada 3 C. Perubahan. Tidak bisa kita katakan, kenapa lagi online? Itulah perubahan, itulah perubahan. Yang harus kita lakukan, bagaimana caranya kita bisa mengalir sama-sama dalam perubahan itu. Karena kalau kita tidak melakukan, mengikuti perubahan itu, tertinggal sendiri, Pak. Tertinggal sendiri. Lalu kaitannya dengan BNSP, ini ada bentukan baru. Ada bentukan baru, kalau saya tidak salah, lembaga akreditasi nasional. Ya, ada lagi lembaga. Bahkan ada lagi nanti menjadi 2. Ada lembaga akreditasi nasional swasta dan ada akreditasi nasional negara, jadi 2. Jadi bisa Bapak minta untuk diakreditasi dari swasta, bisa diminta dari nasional. Nah, kalau nasional tentu biasanya row antri. Ya. Kalau swasta kapan dibutuhkan? Nah, persoalannya ini bagaimana membayarnya, itu kan persoalannya. Bagaimana membayarnya dan siapa yang ada di belakang bentukan itu. Nah, jadi tetap ada yang menilai nanti, Pak. 8 standar itu tetap ada yang menilai. Selain dinas, di dinas itu sebenarnya ada perpanjangan tangan tugas, ya, sehingga ada itu petugas kita, ada penilai, ada apa lagi istilahnya, ya, ada semua itu yang punya tugas untuk menyambungkan lingkungan kita ini. Jadi ada bentukan baru, Pak, ada bentukan baru yang menilai di mana kebutuhannya, bagaimana standarnya, lalu standar apa yang dibutuhkan di sekolah itu. Apakah hanya 8 itu, ataukah ada standar yang dibutuhkan yang lain, ataukah ada kurikulum yang lain, atau ada muatan lokal yang bagus. Karena kita usahakan supaya sekolah itu ada usaha yang dilakukan agar dia punya ciri tersendiri. Karena sekolah harus memberikan ciri tersendiri. Termasuk kita individu harus punya ciri tersendiri. Ada perbedaannya dengan orang lain. Kita harus punya beda dengan orang lain. Ya, ada ciri-ciri yang kita bawa sendiri. Begitu Pak Ruman, ya. Ya, terima kasih. Itu anekdot, Sebenarnya tambahan saja. Dia menyempurnakan. K13 itu penyempurnaan dari KTST juga. Tidak seluruhnya terhapus. Ada tambahan-tambahan. Termasuk dengan MBKM itu dia tidak menghapuskan kurikulum. Dia hanya menambah. Pandai-pandailah kita selaku orang yang diberi kewenangan, orang yang diberi kemampuan untuk mengelola ini, agar kita bisa turut di dalamnya untuk melakoni, berdayung sama-sama. Jangan kita tertinggal. Ya, saya kira cukup. Terima kasih banyak. Azan sudah terdengar sehingga saya mengucapkan alhamdulillah. Disunatkan kepada kita semua kalau kita mendengarkan azan kita ucapkan alhamdulillah. Artinya sampailah di sama asar, ya. Alhamdulillah. Baru kita menyambung apa yang diucapkan orang itu. Makasih. Billahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan kita ketemu minggu depan. Saya minta tolong buka kamerata dulu sebentar karena saya juga diperiksa supaya saya ambil gambar halaman 1, ya, kemudian halaman 2,
Oke. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Ya, jaga diri masing-masing. Insyaallah. Ya, jaga diri masing-masing, ikuti protokol kesehatan. Ada banyak ini OTW. Buat dirahmah dalam perjalanan ini. Mungkin dia mau kesudian. Selamat jalan-jalan Ki Bu. Jalan-jalan Ki. Perbaiki sepanjang kaki masih bisa melangkah jalan. Silakan. Silakan. Terima kasih Pak. Bergerak, harus bergerak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Semoga ilmunya berkah. Amin. Dan sehat selalu. Sehat, Bisa Pak. mengajar kita sampai selesai. Ya.